Woi, kayak orang kelaparan dari kampung aja. Kakimu kurus amat, kenapa? Oh, iya. Ibumu kerja di supermarket, kan? Jangan-jangan kamu makan dari makanan diskon yang sisa kemarin, ya? Suara tawa meledak di salah satu sudut lapangan sekolah. Seorang remaja bule, Budi seorang anak keturunan Eropa dengan kulit putih, rambut pirang, tinggi, dan berotot berkata sambil terkekeh bersama teman-temannya. Kata-kata itu menusuk telinga Budi Santoso seperti pisau. Meskipun tidak terdengar sepenuhnya, hatinya tetap sakit. Namun, Budi tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap tanah, seolah-olah suara ayahnya terukir di atas debu itu. Budi, saat berlari, jangan pernah menoleh ke belakang. Yang harus kamu lihat adalah apa yang ada di depan. Budi sudah sering ke lapangan sejak usia 3 tahun. Namun, lari menjadi sangat penting sejak hari ayahnya meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Di antara orang-orang berpakaian hitam, Budi hanya bisa berdiri tanpa menangis. Di sebelahnya, ibunya terus-menerus mengurai air mata, dan ada rumah yang ditinggalkan. Tetesan air hujan jatuh dari atap yang bocor. Di kulkas, hanya ada satu jenis lauk, ibunya selalu berangkat kerja ke supermarket saat fajar masih buta. Dalam ingatannya, punggung ibunya selalu dibebani tas yang berat dan bahu yang membungkuk. Karena itulah, Budi ingin berlari lebih kencang lagi. Ia tidak ingin membiarkan ibunya hidup susah lebih lama. Di sekolah, ia harus selalu waspada setiap hari. Kamu orang Tionghoa atau orang Jepang? Itu adalah pertanyaan yang sudah biasa didengarnya. Dia cepat karena hanya makan nasi. Ia juga harus mendengar sindiran seperti itu. Tidak ada yang melihat ketulusan Budi. Hanya karena ia berbeda, dinding prasangka semakin tinggi. Namun, hari ini berbeda. Hari ini adalah hari untuk meruntuhkan dinding itu. Seleksi tim atletik, saat di mana pistol start takdir akan ditembakkan. Budi mengikat tali sepatunya erat-erat, meskipun ada mimpi yang lebih berat dari dirinya di punggungnya, ia mengangkat kepalanya. Budi, berlarilah. Itulah alasanmu hidup. Suara itu bergema dari lubuk hatinya yang terdalam. Pada hari seleksi tim atletik, lapangan diselimuti keheningan dan ketegangan. Ujung jari Budi Santoso, yang berdiri di depan garis start, sedikit gemetar. Bisikan dan tawa dari tribun penonton hari ini terasa seperti pisau tajam. Tepat di sebelahnya berdiri Jason, siswa bule berambut pirang. Anak itu menyikutnya dan berbisik, "Hari ini pun sepertinya kamu hanya akan melihat bokongku dari belakang." Budi bahkan tidak menoleh mendengar kata-kata itu. Ia hanya menggigit bibirnya sedikit dan sekali lagi mengingat suara ayahnya. Lawan yang harus kamu kalahkan bukanlah anak di sebelahmu, melainkan dirimu yang kemarin. Dor. Sinyal start berbunyi. Semua atlet melesat secara bersamaan. Budi merendahkan tubuhnya dan berlari seolah menendang tanah. Aroma debu yang terbawa udara, suara angin yang menyapu telinga, dan perasaan jantung yang berdebar kencang seolah akan meledak menyelimuti seluruh tubuhnya. Awalnya bagus. Budi memimpin. Napas anak-anak lain terdengar di belakangnya. Ia menyukai sensasi elastis yang dirasakan di ujung kakinya. Seolah-olah tanah mendorong Budi maju. Setelah melewati lintasan lurus, ia memasuki tikungan. Saat itulah Jason tiba-tiba mendekat. Dan dengan sengaja mendorong bahunya dengan keras. Budi, yang kehilangan keseimbangan sejenak, langsung berlutut di lintasan. Aspal menggores lututnya, sedikit darah merembes keluar. Di tribun penonton, seseorang tertawa terbahak-bahak. Wasit pun sepertinya tidak melihat dengan jelas dan hanya melambaikan tangan. Budi tetap tengkurap di tempat itu dan memejamkan mata. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ada suara yang bergemuruh lebih keras lagi. Gimnasium yang pernah ia kunjungi bersama ayahnya saat kecil. Hari-hari ketika ia diam-diam mencoba helm ayahnya dan tertawa terbahak-bahak. Dan kata-kata terakhir yang ia dengar di kamar rumah sakit. Budi, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh berhenti. Untuk menjadi seperti ayah, kamu harus bangkit lagi meskipun jatuh. Kata-kata itu menusuk hatinya. Budi membuka matanya, dunia seakan berhenti sejenak, dan ia bangkit kembali. Lututnya perih, tetapi ia tidak peduli. Sambil mengatupkan giginya, ia menendang tanah. Jason sudah jauh di depan. Dari tribun penonton terdengar sorakan memanggil nama Jason,
Kepala sekolah tersenyum sambil mengamati. Namun, Budi hanya berlari sambil menatap lurus ke depan. 1 langkah, 2 langkah. Ia mulai menemukan ritmenya kembali, sedikit demi sedikit, jaraknya menyempit. Lengannya sudah mati rasa, napasnya seolah akan putus. Tenggorokannya terasa terbakar. Namun, bayangan ibunya muncul. Ibunya yang tertidur pulas di balik kasir supermarket. Ia melihat tangan ibunya yang selalu menangis sambil memijat telapak kakinya setiap malam. Ibunya yang bangun pukul 5 pagi untuk menyiapkan bekal. Bayangan punggung ibunya yang menangis sendirian saat mengira Budi sudah tidur muncul kembali. Aku tidak boleh berhenti di sini, ia berjanji dalam hati. 20 meter, 15 meter, 10 meter. Jarak dengan Jason semakin menipis. Terdengar suara dari tribun penonton, anak Asia itu menyusul. Cepat sekali. Namun, Budi pura-pura tidak mendengar suara itu. Saat ini, yang perlu ia dengar hanyalah detak jantungnya sendiri. Ia memasuki lintasan lurus terakhir. Saat Jason menoleh ke belakang, matanya bertemu dengan mata Budi. Wajahnya menunjukkan keterkejutan, kebingungan, dan ketakutan. Kini keduanya berlari hampir sejajar. Tinggal 30 meter menuju garis finish. Budi mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Kakinya gemetar, tetapi ia tidak bisa berhenti. Begitu pula dengan Jason, wajahnya memerah. 25 meter, 20 meter, 15 meter, tribun penonton semakin riuh. Orang-orang mulai berdiri dan berteriak, 10 meter, 5 meter. Ini benar-benar saat-saat terakhir. Dan keduanya melewati garis finish hampir bersamaan, sehingga tidak bisa ditentukan siapa yang lebih dulu. Hening sejenak. Semua orang menahan napas sampai keputusan wasit diumumkan. Wasit sedang memeriksa hasilnya. Setelah melihat alat pengukur elektronik beberapa kali, ia mengangguk. Setelah selesai memeriksa catatan waktu, wasit dengan hati-hati mengangkat tangan dan membuka mulutnya. Juara pertama, Budi Santoso, 10,71 detik. Lapangan yang tadinya sunyi sejenak langsung dipenuhi sorak-sorai. Beberapa anak saling memandang dengan ekspresi terkejut. Di antara mereka, orang yang memasang wajah paling kaku adalah Jason. Ia menatap Budi dengan tatapan tidak percaya. Wajah yang tadinya yakin akan menang itu kini dipenuhi amarah dan rasa malu. Kau beruntung. Kalau diulang, aku yang menang. Setelah mengucapkan sepatah kata itu, Jason berbalik dan berjalan pergi. Namun, Budi tidak membalasnya. Ia hanya perlahan-lahan menarik napas dalam-dalam dan memandangi lapangan. Sinar matahari begitu menyilaukan. Punggung Budi dipenuhi keringat dan debu, tetapi hatinya terasa bersih. Ia merasa benar-benar menang bukan karena mengalahkan Jason. Itu karena ia berhasil mengalahkan dirinya sendiri, luka lama, dan ketakutannya. Sore itu, stasiun penyiaran sekolah meminta wawancara. Wartawan media lokal juga datang. Bahkan guru olahraga dan kepala sekolah menepuk-nepuk punggung Budi sambil tersenyum. Kamu hebat hari ini, kamu sabar dan berlari dengan baik. Kata-kata itu sekilas terdengar seperti pujian, tetapi Budi tahu bahwa mereka selama ini tidak melihat apa-apa. Pujian yang datang sekarang terasa hampa, namun, ia mengangguk dan tersenyum ringan. Terima kasih. Dan langsung keluar dari lapangan. Wawancara, foto, dan ucapan selamat tidaklah penting baginya. Ada tempat yang harus ia tuju saat ini juga. Tempat parkir di depan supermarket, sesaat sebelum matahari terbenam. Budi berdiri di sana dengan tas di punggungnya. Di tangannya ada secari kertas kecil. Itu adalah sertifikat kemenangan seleksi tim atletik. Tidak ada yang tahu betapa beratnya selembar kertas ini. Pintu otomatis supermarket terbuka, dan seorang wanita mengenakan celemek putih berjalan keluar dengan susah payah. Bahunya terkulai dan rambutnya basah oleh keringat. Ibu? Budi. Ada apa? Sebelum ia selesai berbicara, Budi diam-diam menyodorkan secari kertas itu. Ibunya menatap kertas itu dengan mata kosong. Lalu ia membuka mulutnya. Apa ini? Aku terpilih, Bu. Aku jadi atlet resmi tim atletik. Katanya aku juga bisa ikut kejuaraan provinsi. Mendengar itu, mata ibunya bergetar. Sejenak ia terdiam dan hanya menatap kertas itu, lalu mengangkat kepalanya. Matanya sudah berlinang air mata. Bagus sekali. Anakku sudah bekerja keras.
Dengan satu kata itu, Budi tidak bisa menahannya lagi. Ia meletakkan tasnya dan memeluk ibunya. Sama seperti hari itu, saat ayahnya mendorong sepedanya sebagai pengganti, kehangatan tubuh ibunya yang menyentuh ujung jarinya masih terasa hangat. Ibunya menepuk-nepuk punggung Budi, persis seperti saat ia masih kecil. Budiku sudah besar sekali. Budi perlahan melepaskan diri dari pelukan ibunya. Dan ia menatap wajah ibunya dengan saksama. Keriputnya sepertinya sedikit bertambah, tangannya juga sepertinya semakin kasar. Namun, tatapan matanya masih sehangat dulu. Malam itu, Budi yang pulang ke rumah dengan hati-hati melepas sepatu olahraganya. Sol sepatunya yang sobek dan benang yang terlepas di beberapa bagian terlihat. Ia meletakkan tangannya di atasnya dan bergumam pelan. Lain kali, aku akan membelikanmu sepatu baru. Untuk diriku sendiri. Dan ia mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela. Terlihat langit gelap dengan satu bintang. Di suatu tempat di sana, sepertinya ayahnya sedang menonton. Ayah, aku baik-baik saja. Ucapnya dengan suara kecil. Angin berhembus pelan, menggoyangkan tirai. Seolah-olah ayahnya menjawab. Saat nama Budi masuk dalam daftar peserta kejuaraan atletik tingkat provinsi, suasana sekolah berubah drastis. Setiap anak yang berpapasan dengannya di koridor melirik atau berbisik. Guru olahraga setiap hari menatap stopwatch di tangannya dengan wajah serius dan berkata, kali ini wartawan dari seluruh negeri juga akan datang. Kamu harus melakukannya dengan baik. Satu kata itu semakin membebani pundak Budi. Suatu hari, seorang teman mendekat dan menunjukkan layar ponselnya. Judul artikel dengan nama Budi tertera di sana. Siswa keturunan Indonesia, kejutan di kualifikasi daerah. Saat membaca komentarnya, hatinya terasa berat. Seberapa cepat anak Asia bisa berlari? Paling hanya bersinar sesaat. Penuh dengan kata-kata seperti itu, setiap kali Budi membaca satu baris, jantungnya terasa sesak. Malam hari ia tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus menoleh ke belakang seolah-olah ada yang mengikutinya, dan jantungnya berdebar kencang meskipun tidak sedang berlari. Dan setiap kali latihan, kakinya terasa lemas. Dulu berlari itu menyenangkan, tetapi sekarang menakutkan. Anda tahu maksud saya, kan? Perasaan di mana harapan menjadi beban, perasaan diawasi oleh orang-orang seolah menekan pundaknya. Suatu hari, saat sedang melakukan peregangan sendirian di sudut lapangan, suara yang akrab terdengar dari belakang. Apa kamu benar-benar berpikir kamu menang hari itu? Itu Jason. Ia mendekat sambil menyibakkan rambutnya yang basah oleh keringat ke belakang. Matanya masih penuh dengan tatapan meremehkan. Itu mungkin harimu, tapi babak utama berbeda. Atlet sungguhan akan datang. Kamu tidak cocok di sana. Budi tidak menjawab. Ia hanya mengambil napas dalam-dalam. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang goyah. Apakah aku benar-benar orang yang cocok di sana? Pikiran itu berputar-putar di kepalanya. Jason berbalik sambil tertawa mengejek. Dalam perjalanan pulang setelah latihan, hatinya masih terasa berat. Tatapan orang-orang mengganggunya, dan komentar-komentar di artikel terus muncul di benaknya. Malam itu, Budi duduk di depan mejanya, mengeluarkan seragam olahraga usang ayahnya, dan menatapnya dengan hampa. Melihat pakaian itu, kenangan lama melintas di benaknya. Itu adalah masa sekolah dasarnya. Di lapangan yang diselimuti kabut pagi, ayahnya tersenyum dan menepuk pundak Budi. Budi, ini bukan tentang kecepatan, tapi tentang hati. Berlari bukan menggunakan kaki, tapi menggunakan dada. Saat itu, ia tidak tahu apa arti kata-kata itu. Namun, sekarang kata-kata itu perlahan meresap ke dalam hatinya. Ayahnya selalu seperti itu. Ia lebih mementingkan proses daripada hasil, dan hati daripada kecepatan. Budi dengan hati-hati menyentuh seragam olahraga itu. Rasanya masih seperti mencium aroma ayahnya. Keesokan harinya adalah jam pulang kerja dari supermarket. Budi sengaja menjemput ibunya. Ibunya berjalan mendekat sambil membawa tas berat seperti biasa. Wajahnya penuh kelelahan, dan bekas sarung tangan terlihat jelas di tangannya. Ibu. Oh. Budi datang. Latihannya berat ya akhir-akhir ini? Iya. Tapi, apa aku bisa melakukannya dengan baik? Untuk pertama kalinya, Budi berbicara dengan suara lemah seperti itu di depan ibunya.
Ia mengeluarkan isi hatinya apa adanya tanpa menyembunyikannya. Ibunya diam-diam mengelus kepalanya dan berkata pelan, "Budi, kamu sudah melakukannya dengan baik sampai sekarang dan akan terus melakukannya dengan baik. Hasilnya tidak penting, ibu paling bangga karena kamu tidak pernah menyerah." Mendengar kata-kata itu, dada Budi terasa sesak. Kata-kata, tatapan, dan harapan yang selama ini membebaninya seolah lenyap. Tidak peduli apa kata orang. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Suara ibunya begitu hangat. Ibu bahagia hanya dengan melihatmu berlari. Itu saja sudah cukup. Budi mengangguk. Aku akan berlari sampai akhir. Tentu, anakku. Dalam perjalanan pulang, ibunya berkata lagi. Ayah pasti juga sedang menonton. Melihatmu berlari? Mendengar kata-kata itu, sudut mata Budi terasa panas. Rasanya ayahnya benar-benar sedang menonton dari suatu tempat. Pagi hari pertandingan, langit cerah, tetapi hati Budi seperti mendung. Wajahnya yang kurang tidur memiliki lingkaran hitam tebal di bawah matanya, dan ujung jarinya dingin seperti direndam dalam air es. Alarm berbunyi pukul 5 pagi. Meskipun bangun 2 jam lebih awal dari biasanya, tubuhnya terasa berat. Saat melihat dirinya di cermin, ia merasa asing. Sejak kapan wajahnya menjadi setegang ini? Di dalam bus menuju stadion, para atlet masing-masing memakai earphone atau memejamkan mata. Dalam keheningan yang tenang, Budi menatap keluar jendela dan mengulang dalam hati. Tidak apa-apa. Aku sudah melakukannya sampai sekarang. Namun, kecemasan yang tertancap di hatinya tidak mudah mereda. Semalam ia juga melihat media sosial. Komentar-komentar sinis masih bermunculan. Baru menang 1 kualifikasi daerah saja sudah sombong. Pasti langsung kalah di babak utama. Di berita, mereka menyebutnya sebagai kuda hitam siswa keturunan Indonesia, tetapi perhatian itu terasa membebani. Ketika bus berhenti dan ia berdiri di depan stadion, suara sorak-sorai orang-orang dan pengumuman yang bercampur aduk menyelimuti seluruh tubuhnya. Budi berhenti sejenak untuk menahan napas. Tempat ia berdiri sekarang begitu mirip dengan lintasan tempat ayahnya berlari setiap hari. Lintasan merah, garis-garis putih, dan garis finish yang terlihat di kejauhan. Atlet Budi Santoso, silakan pindah ke sini. Mengikuti arahan panitia, saat ia tiba di ruang tunggu atlet, Jason sudah berdiri di depan matanya. Seperti biasa, ekspresinya santai, dan seperti biasa, sikapnya percaya diri. Akhirnya datang juga, Korea. Ucapnya sambil tersenyum mengejek sambil menggoyangkan botol airnya. Hari ini pun, dengan mata sipitmu itu, kamu masih bisa melihat ke depan, kan? Budi tidak mengalihkan pandangannya. Sebaliknya, ia berkata singkat, kamu belum lama berlari dibandingkan aku. Alis Jason sedikit bergerak. Teman-teman di sekitarnya tertawa canggung. Budi menambahkan kata-kata yang selama ini ia tahan. Mari kita buktikan dengan kemampuan. Saat Jason hendak menjawab sesuatu, suara terdengar dari speaker siaran. Babak utama 100 meter putra tingkat SMA. Para atlet silakan pindah ke area pemanasan. Saat berjalan menuju lintasan, ia merasakan angin menyapu di bawah kakinya. Budi berhenti sejenak dan memejamkan mata. Bayangan lapangan tempat ia bersama ayahnya saat kecil muncul di benaknya. Saat ia masih kecil, ayahnya selalu berkata seperti ini. Saat berdiri di garis start, jangan pernah menoleh ke belakang. Karena di atas garis itu ada hidupmu. Ia mulai pemanasan. Melonggarkan tubuhnya dengan ringan, dan melakukan peregangan. Melihat atlet-atlet lain, semuanya terlihat seperti profesional. Fisik mereka bagus dan gerakannya berbeda. Aku juga bisa, ucapnya pada diri sendiri. Tetapi di salah satu sudut hatinya masih ada kecemasan. Tiba-tiba, salah satu tali sepatunya kendur. Saat hendak mengikatnya kembali tanpa berpikir, talinya putus. Ia tidak punya sepatu cadangan, dan atlet-atlet lain sudah bergerak menuju garis start. Bagaimana ini? Dalam situasi seperti itu, sebuah tangan menyentuh pundaknya. Ini setengah ukuran lebih besar dari milikmu, tapi mau pakai? Seorang senior dari tim yang sama diam-diam memberikan sepatu cadangannya. Budi menatapnya dengan mata terkejut. Tidak apa-apa, kamu harus berlari hari ini. Seketika, Budi diam-diam menundukkan kepalanya dan menerima sepatu itu.
Saat mencoba sepatu yang diberikan seniornya, ukurannya sedikit besar tetapi masih bisa dipakai untuk berlari. Terima kasih. Semangat. Senior itu berkata begitu dan pergi. Budi mengencangkan tali sepatu barunya dan memantapkan hatinya. Sekarang ia benar-benar siap. Ia menuju garis start. Terdengar suara riuh dari tribun penonton. Lintasan 7, Budi Santoso. Saat namanya dipanggil, jantungnya berdebar kencang. Ia memasang kakinya di atas starting block dan meletakkan telapak tangannya di tanah. Lintasan yang dingin menyentuh tangannya. Saat itu, dari salah satu sisi tribun penonton terdengar suara yang akrab. Budi, lari sampai akhir. Ibu ada di sini. Budi memejamkan mata dan sedikit tersenyum. Iya. Ibu, tolong lihat aku. Atlet-atlet lain juga duduk di posisi masing-masing. Jason ada di lintasan 3. Wasit mengangkat tangannya. Bersedia. Semua atlet menyesuaikan kakinya di starting block. Siap. Mereka mencondongkan tubuh ke depan dan meletakkan tangan di tanah. Stadion menjadi sunyi. Angin pun seolah berhenti. Pistol ada di tangan wasit. Dor. Saat pistol start berbunyi, semua suara lenyap. Dunia seolah bergerak lambat seperti dalam gerakan lambat. Lalu tiba-tiba, tanah seolah terdorong menjauh. Jantungnya berdebar kencang, dan kakinya secara refleks melompat. Budi Santoso berlari ke depan, terus ke depan. Namun, start awalnya tidak bagus. Jason yang ada di lintasan sebelah melesat lebih dulu. Kakinya menghantam lintasan dengan kuat dan meningkatkan kecepatannya. Dari tribun penonton terdengar teriakan Jason. Suara itu juga terdengar di telinga Budi. Tidak mungkin tidak terdengar. Namun, ia menundukkan kepalanya dan fokus pada ritmenya sendiri. Setelah melewati 30 meter pertama, Budi sedikit demi sedikit meningkatkan kecepatannya. Seperti yang diajarkan ayahnya, ia tidak berlari terlalu cepat dari awal. Namun, Jason sudah di depan. Atlet-atlet lain juga lebih cepat dari Budi. Tidak apa-apa. Belum sampai setengah jalan. Saat memasuki bagian tengah lintasan, Budi berlari hampir sejajar dengan Jason. Namun, ia masih tertinggal sekitar setengah langkah. Napasnya mulai terengah-engah. Kakinya juga terasa berat. Saat itu, Jason sedikit menoleh, tersenyum, dan berbisik, terlalu lambat. Orang Indonesia. Mendengar kata-kata itu, jantungnya berdebar sekali lagi. Itu jelas provokasi, tetapi anehnya kata-kata itu memberinya kekuatan. Benar. Aku datang dari Indonesia. Dan aku datang untuk menyelesaikannya di sini. Budi mengumpulkan sisa tenaga terakhir di seluruh tubuhnya. Rambutnya berkibar di angin, dan ujung kakinya menendang tanah. Paru-parunya terasa seperti terbakar, tetapi ia tidak berhenti. Setelah melewati 70 meter, terjadi perubahan pada tubuh Budi. Rasanya menjadi ringan seolah-olah memiliki sayap. Tepat pada saat itu, dari suatu tempat di tribun penonton, suara ayahnya terdengar seperti halusinasi. Budi? Sekarang, sambil menarik napas dalam-dalam, Budi mendorong seluruh sisa energinya ke kakinya, tubuhnya condong ke depan, dan kakinya menghantam tanah lebih cepat, mendorong batas kemampuannya. 80 meter, 85 meter. Sekarang Budi dan Jason berlari hampir sejajar. Kebisingan di tribun penonton perlahan berubah menjadi satu gumaman. Ada yang berdiri dari tempat duduknya, dan ada yang menahan napas. Setelah melewati 90 meter, Budi mulai sedikit memimpin. Keterkejutan melintas di wajah Jason. Ia juga sedang mengerahkan sisa tenaganya. Garis finish sudah di depan mata. Bahu Jason terlihat di sampingnya. Tetapi sekarang Budi memimpin setengah langkah. Satu langkah lagi ini. Budi mendorong tubuhnya ke depan seolah-olah seluruh tubuhnya menyentuh garis finish. 95 meter, 98 meter, 100 meter, keduanya melewati garis finish hampir bersamaan. Tidak bisa dilihat dengan mata siapa yang menang. Sesaat, semua mata tertuju pada papan skor, dan semua suara seolah berhenti. Peringkat 1, Budi Santoso, waktu 10,61 detik. Hening sejenak. Dan kemudian sorak-sorai meledak. Orang-orang di tribun penonton serentak berdiri dan bersorak. Budi terduduk di tempat itu. Napasnya terengah-engah dan kakinya gemetar, tetapi ia tidak tahu apakah yang jatuh dari matanya adalah keringat atau air mata.
Saat melihat ke samping, Jason tengkurap di tanah. Ia juga terlihat sangat lelah. Namun, kali ini ekspresinya tidak marah. Hanya terlihat lelah. Seseorang memberikan air kepada Budi, dan seseorang menepuk punggungnya. Selamat. Budi, hebat sekali. Namun, Budi menoleh ke arah tribun penonton. Di sana ada ibunya yang melambaikan satu tangan. Wajahnya basah oleh air mata, dan ia melihat satu kata yang diucapkannya dengan bibirnya. Bagus sekali, Budi. Melihat pemandangan itu, Budi pun menangis. Itu adalah air mata kebahagiaan. Semua emosi yang selama ini ia tahan tumpah sekaligus. Budi perlahan bangkit dan melambaikan tangan ke arah tribun penonton. Ibunya bertepuk tangan sambil tersenyum. Ia terlihat sangat bahagia. Wartawan berlari mendekat dan menyodorkan mikrofon. Bagaimana perasaan Anda? Apa yang Anda pikirkan sekarang? Namun, Budi berhenti sejenak dan berpikir. Ia tahu bahwa kemenangannya dalam pertandingan hari ini bukan karena waktu atau medali. Ia membuktikan nilainya di hadapan dunia yang tidak percaya padanya. Dan yang terpenting adalah ia tidak menyerah sampai akhir. Saya hanya berlari sampai akhir, ucap Budi pelan. Saya melakukan yang terbaik yang saya bisa. Mendengar kata-kata itu, para wartawan semakin penasaran, tetapi Budi kembali melihat ke tribun penonton. Ibunya masih tersenyum di sana. Senyuman itu adalah hadiah terbesar di dunia. Budi perlahan berjalan keluar dari lintasan. Dadanya terasa hangat, rasanya benar-benar berhasil. Sekarang adalah awal yang baru. Sinar matahari yang hangat menyinari pundak Budi, yang duduk di lintasan. Napasnya masih terengah-engah dan jantungnya berdebar kencang, tetapi saat itu, waktu seolah berhenti. Atlet Indonesia, Budi Santoso, selamat atas kemenangannya. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Seorang wartawan menyodorkan mikrofon. Puluhan kamera memotret wajah Budi. Blitz menyala, dan penonton masih bersorak. Budi berhenti sejenak untuk mengatur napas dan membuka mulutnya. Saya tidak percaya, saya hanya berpikir ini adalah hadiah untuk ibu saya. Setelah kata-kata singkat itu selesai, dari suatu tempat terdengar sorak-sorai. Seseorang berteriak. Anak Indonesia mengguncang atletik Amerika. Bahkan setelah wawancara selesai, orang-orang mengikuti Budi, seseorang meminta foto, dan seseorang terkejut. Anak pendiam itu ternyata secepat itu. Para wartawan terus bertanya, apa rencana Anda selanjutnya? Apakah Anda berpikir untuk ikut Olimpiade? Menurut Anda, apa rahasia kemenangan ini? Namun, Budi hanya menjawab singkat. Terlalu banyak perhatian terasa membebani. Dan Jason mendekat, wajahnya jauh lebih tenang dari biasanya. Matanya menunjukkan keterkejutan dan pemahaman yang entah dari mana. Kamu ini sebenarnya siapa? Tanya Jason. Budi tersenyum dan menjawab singkat. Hanya anak ibu saya. Hening sejenak. Lalu Jason mengangguk. Hari ini kamu menang. Sempurna. Kata-kata itu di luar dugaan, tetapi tulus tanpa kebohongan. Jason mengulurkan tangannya, dan Budi menyambutnya. Pertandingan yang bagus, ucap Jason lagi. Lain kali kita tanding lagi, ya? Kapan saja? Budi pun tersenyum menjawab. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Budi melihat ponselnya. Di peringkat pertama pencarian real time, nama Budi Santoso muncul. Siapa Budi Santoso? Atlet lari cepat asal Indonesia. Identitas anak laki-laki berseragam hijau. Video larinya ditonton jutaan kali, dan banyak sekali komentar. Kali ini komentarnya berbeda. Keren sekali. Kebanggaan Indonesia. Kami akan mendukung pertandingan selanjutnya. Namun, bagi Budi, semua itu tidak penting. Yang benar-benar ia tunggu adalah suara langkah kaki yang akrab terdengar dari gang depan rumah. Budi. Ibu yang berlari dari supermarket tanpa berkata apa-apa memeluk putranya. Kamu sudah bekerja keras. Budiku hebat sekali. Ujung jari ibunya menepuk-nepuk punggung Budi seperti saat ia masih kecil. Budi memejamkan mata dan perlahan merasakan kehangatan itu. Tadi di supermarket orang-orang bilang, Ibu Budi pasti bangga. Apa ibu tidak malu? Malu? Tentu saja sangat bangga. Ibu dan anak itu masuk ke rumah sambil tersenyum. Sambil makan malam, ibunya berkata, selanjutnya mau bagaimana?
Aku akan terus berlari. Lebih keras lagi. Ya, lakukan saja apa yang kamu mau. Ibu juga sekarang boleh berhenti kerja di supermarket dan cari pekerjaan lain. Masih tidak apa-apa. Mari kita pikirkan pelan-pelan. Ibunya masih berhati-hati, tetapi matanya berbinar. Keesokan paginya, saat tiba di sekolah, suasana di depan pintu masuk lapangan sudah berbeda. Anak-anak yang baru pertama kali dilihatnya berbisik, "Itu Budi Santoso," dan bahkan para guru menatap Budi dengan pandangan berbeda. Saat masuk ke kelas, semua mata tertuju padanya. Jika dulu ia akan merasa tidak nyaman, anehnya hari ini tatapan itu tidak terasa membebani. Di mejanya, seseorang meninggalkan secarik kertas kecil. "Kamu hebat sekali. Aku bangga padamu." Tidak ada nama di akhirnya, tetapi satu baris itu entah kenapa membekas lama. Saat jam makan siang, anak-anak berkumpul di sekitar Budi. "Cepat sekali, bagaimana kamu bisa berlari seperti itu? Ada pertandingan lagi?" Budi bingung dengan perhatian yang tiba-tiba datang. Namun, rasanya tidak buruk. Saat istirahat, guru olahraga memanggil Budi di koridor. "Budi, sebentar. Baru saja ada telepon dari federasi." Wajah guru itu serius. "Kejuaraan dunia junior di San Diego minggu ini. Mereka ingin kamu ikut sebagai atlet." Seketika Budi kehilangan kata-kata. Kejuaraan dunia? Panggung yang hanya ia lihat di TV. Catatan waktumu kemarin, meskipun tidak resmi, masuk dalam 3 besar peringkat dunia. Kesempatan mungkin tidak akan datang lagi selain sekarang. Kata-kata guru itu serius, dan matanya tidak bergetar. Jantung Budi berdebar kencang. Kejuaraan dunia? Sesuatu yang hanya ia pikirkan dalam mimpi. Sampai kapan saya harus memutuskan? Kamu harus memberikan jawaban besok. Waktu persiapannya tidak banyak. Dalam 1 hari, ia harus membuat keputusan yang bisa mengubah hidupnya. Sore itu, ia duduk di bangku depan supermarket bersama ibunya dan dengan hati-hati menceritakan kabar itu. "Kejuaraan dunia? Jadi, kamu mau pergi?" Suara ibunya terdengar khawatir. Budi terdiam sejenak. Ia merasa takut sekaligus bersemangat. Namun, yang lebih besar dari itu adalah rasa tanggung jawab. "Ibu, aku ingin mencobanya. Kalau aku melewatkan kesempatan ini, rasanya akan menyesal." "Bagaimana dengan biayanya?" Katanya semua ditanggung oleh asosiasi, mulai dari tiket pesawat sampai akomodasi. Ibunya terdiam sejenak, dan perlahan mengangguk. "Ya, kamu berhak pergi. Apapun pilihanmu, ibu akan mendukungmu." Dengan satu kata itu, dada Budi terasa penuh. "Khawatir, ya? Tentu saja. Tapi itu artinya kamu sudah sebesar itu." Malam itu, Budi berjalan sendirian di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, jalan yang dulu ia lalui bersama ayahnya. Di bawah lampu jalan, ia melihat bayangannya sendiri. Sejak kapan tingginya jadi seperti ini? Saat menengadah ke langit, satu bintang bersinar terang. "Ayah, apa aku bisa melakukannya dengan baik?" tanyanya dalam hati. Angin berhembus pelan, seolah menjawab, "Tentu bisa." Keesokan harinya, ia berpapasan dengan Jason di koridor sekolah. "Katanya kamu akan ke kejuaraan dunia?" Nada bicaranya masih kering, tetapi matanya menunjukkan pengakuan yang aneh. "Ya, aku memutuskan untuk pergi. Lakukan dengan baik. Di sana banyak monster sungguhan." Budi tersenyum dan menjawab, "Kalau begitu, aku akan jadi monster yang lebih besar." Jason terkejut sejenak, lalu tertawa, "Kamu benar-benar berubah. Kamu sudah banyak berubah. Kalau kamu jadi juara terakhir di sana, aku akan mengejekmu." "Jangan begitu. Aku akan jadi juara pertama." Beberapa hari kemudian, kisah Budi dimuat di surat kabar lokal. Di komunitas ekspatriat Indonesia pun, kabar itu mulai menyebar. Seorang ibu-ibu menahan ibunya di supermarket dan berkata, "Ibu Budi, putranya hebat sekali. Kebanggaan lingkungan kita." Ada juga yang mengirim surat dukungan. Akhirnya, persiapan keberangkatan dimulai. Tiket pesawat sudah dipesan, dan seragam olahraga baru juga sudah diterima. Sambil berkemas, Budi melihat cermin. Di dalamnya bukan lagi anak laki-laki yang hanya menatap tanah sambil waspada. Ada seorang pemuda yang menatap lurus ke depan dengan percaya diri. Malam sebelum keberangkatan,
Ia makan malam bersama ibunya. Jangan memaksakan diri, kesehatan yang paling penting. Baik, Bu. Tidak peduli apapun hasilnya, jangan merasa terbebani. Aku akan melakukan yang terbaik. Ayah pasti juga sedang mendukung dari langit. Mendengar kata-kata itu, dada Budi terasa panas. Ibu, tolong tonton di TV, ya. Tentu saja. Akan ibu rekam juga. Malam itu, Budi tidak bisa tidur. Perasaan bersemangat dan tegang bercampur aduk. Saat melihat keluar jendela, bulan bersinar terang. Sekarang aku benar-benar akan pergi ke dunia. Keesokan paginya, di dalam mobil menuju bandara, Budi bergumam pada dirinya sendiri, sekarang aku akan pergi ke panggungku sendiri. Tantangan baru menantinya. Saat menginjakan kaki di Bandara San Diego, Budi melihat sekeliling untuk waktu yang lama. Langit begitu cerah hingga menyilaukan, dan bendera-bendera atlet lokal yang berkibar di setiap jalan terasa asing dan jauh baginya. Apa aku benar-benar bisa melakukannya sendirian? Ia menelan pertanyaan itu, tetapi tenggorokannya terasa kering. Di dalam mobil menuju penginapan, Budi melihat keluar jendela. Semuanya baru. Papan nama, orang-orang, bahkan udaranya terasa berbeda. Namun, di dalam tasnya ada sebuah amplop kecil. Surat tulisan tangan yang diam-diam diselipkan ibunya sebelum naik pesawat. Budi, ibu sudah berpikir kamu yang terbaik apapun hasil yang kamu bawa. Ayah pasti juga berlari di sampingmu. Jadi, jangan takut dan berlarilah. Jadilah dirimu sendiri. Satu baris itu membuat matanya sedikit panas. Sambil memegang surat itu erat di dadanya, Budi mengangguk. Ya, menjadi diriku sendiri. Sehari sebelum kompetisi, Budi pergi ke lintasan latihan. Para atlet dari seluruh dunia sedang berlatih. Semuanya bertubuh besar dan gerakannya berbeda. Siapa dia? Katanya dari Indonesia. Bukankah anak Asia biasanya lari jarak jauh? Tatapan acuh tak acuh dari para atlet Amerika dan Eropa terasa. Beberapa mengabaikannya. Beberapa menunjukkan rasa ingin tahu, tetapi tidak ada yang menganggap Budi serius. Namun, Budi tidak peduli. Ia melakukan pemanasan dengan kecepatannya sendiri. Malam itu, berbaring sendirian di kamar, ia menatap langit-langit. Besok adalah kejuaraan dunia. Ia merasa tegang sekaligus bersemangat. Sampai sejauh ini saja sudah merupakan hal yang luar biasa. Pagi hari kompetisi, begitu bangun, Budi membaca kembali surat ibunya, dan tersenyum kecil. Saat tiba di stadion, orang-orang benar-benar banyak. Bendera dari berbagai negara berkibar, dan suara sorak-sorai bergema. Sambil melakukan pemanasan, Budi menenangkan hatinya. Mari lakukan yang terbaik yang aku bisa. Melihat atlet-atlet lain, mereka benar-benar terlihat hebat. Namun, Budi juga pantas berada di sini. Akhirnya, final 100 meter dimulai. Budi ditempatkan di lintasan 7. Di lintasan tengah, para atlet peringkat teratas dunia berdiri. Saat meletakkan kakinya di atas starting block, matanya hanya menatap garis finish. Wasit mengangkat tangannya. Bersedia. Semua atlet mengambil posisi. Siap. Mereka mencondongkan tubuh ke depan dan meletakkan tangan di tanah. Stadion menjadi sunyi. Dor, pistol berbunyi, dan Budi melesat lebih cepat dari angin. Awalnya ia sedikit tertinggal. Start atlet lain lebih cepat. Namun, setelah melewati 30 meter, ritmenya sendiri mulai hidup. Napas, langkah kaki, pandangan, semuanya seolah berputar sesuai dengan momen itu. 50 meter, 60 meter, Budi sedikit demi sedikit mulai memimpin. Terdengar suara dari tribun penonton. Atlet lintasan 7 cepat. Itu atlet Indonesia. Setelah melewati 70 meter, Budi berada di posisi ketiga. Satu persatu, ia melewati atlet yang ada di depannya. 80 meter, 90 meter, sekarang benar-benar saat-saat terakhir. Ketika garis finish sudah di depan mata, Budi merasa waktu berjalan lambat sejenak. 10 meter terakhir, Budi naik ke posisi kedua. Jarak dengan atlet pertama sangat tipis. Namun, pada saat terakhir, atlet ketiga menyusul dengan cepat, melewati garis finish. Budi mengerahkan seluruh tenaganya dan mendorong tubuhnya ke depan. Ia melewati garis itu seolah-olah akan jatuh.
Napasnya terengah-engah sampai ke dagu, dan kakinya gemetar dan terhuyung-huyung, tetapi saat melihat papan skor, ia tidak percaya. Peringkat 3, Budi Santoso, medali perunggu, bukan medali emas atau perak, tetapi saat itu, mata Budi berlinang air mata. Itu adalah tempat di mana ia membuktikan dirinya lebih dari siapapun. Medali itu adalah hasil yang ia ciptakan bersama ibu, ayah, dan semua cobaan di Indonesia. Ia sedikit mengangkat kepalanya dan menatap langit. Langit begitu cerah, dan di suatu tempat di ujung sana, sepertinya ayahnya sedang tersenyum. Medali perunggu yang tergantung di lehernya berkilauan di bawah sinar matahari. Di bandara saat pulang, Budi Santoso, kamu adalah kebanggaan kami. Tidak banyak, tetapi orang-orang bertepuk tangan. Beberapa wartawan juga ada di sana. Namun, yang paling ingin Budi temui adalah ibunya. Ibunya yang duduk di bangku depan supermarket menatap medali di lehernya untuk waktu yang lama, lalu berkata pelan, "Ya, anakku benar-benar hebat." Budi memeluk ibunya, seperti saat ia masih kecil. "Ibu, terima kasih atas kerja kerasnya." "Apa maksudmu? Kamu yang sudah bekerja keras. Ini baru permulaan. Aku akan berlari lebih jauh, lebih tinggi lagi." "Ya, mari kita lakukan pelan-pelan." Tangan ibunya menepuk-nepuk punggung Budi, dan dalam sebuah wawancara, beberapa hari kemudian di stasiun TV, seorang wartawan bertanya, "Atlet Budi, siapakah Anda?" Budi tersenyum sejenak, lalu menjawab, Saya hanya seorang anak laki-laki yang berlari." Untuk seseorang, dan untuk diri saya sendiri, jawaban itu menyentuh banyak orang. Sekarang, kisah nyata Budi dimulai. Kisah di mana ia akan berlari menuju mimpi yang lebih besar. Bagaimana kisah Budi hari ini? Silakan tinggalkan kesan Anda di kolom komentar. Itu akan menjadi kekuatan besar bagi kami yang membuat cerita. Tolong tuliskan di kolom komentar apa yang sedang Anda lakukan saat mendengarkan ini. Dan jika Anda menikmati ceritanya, silakan berlangganan dan sukai. Semoga keluarga Anda selalu dipenuhi kebahagiaan. Terima kasih telah menonton hari ini.